Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa banyak berita kematian yang sampai di telinga kita. Bahkan terkadang kita turut membantu mengurus jenazah yang sudah meninggal. Akan tetapi betapa sedikit dari kita yang mampu mengambil pelajaran dari kenyataan tersebut. Saudaraku, kita tidak memungkiri bahwa datangnya kematian itu adalah kepastian. Namun sudahkah kita bermuhasabah dan mempersiapkan bekal di hari itu yang pasti akan datang kepada kita? Sahabat histori Islam, salah satu amalan yang hendak kita lakukan dalam setiap hari-hari kita adalah memperbanyak muhasabah pada diri kita sendiri. Muhasabah sendiri artinya adalah memperhatikan amalan diri, kemudian meninggalkannya apabila itu berupa kejelekan, dan tetap terus mempertahankan amalan kebaikan yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap hambanya untuk muhasabah terhadap dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Artinya adalah bekal untuk menuju akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah Al-Hasyr. Ayat ini merupakan ayat yang merupakan landasan pokok bagi hamba untuk senantiasa muhasabah terhadap amal perbuatannya. Terdapat pula hadis yang menunjukkan disyariatkannya bermuhasabah. Dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang cerdas adalah orang yang menundukkan jiwanya dan beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Dan para ulama telah sepakat mengenai wajibnya muhasabah diri terhadap amal yang telah lalu dan amal apa yang akan dilakukan nantinya. Adapun 5 macam muhasabah yang harus kita lakukan. Muhasabah yang pertama yaitu muhasabah terhadap amal-amal yang wajib. Melakukan kewajiban syariat lebih tinggi kedudukannya daripada meninggalkan keharaman, karena melaksanakan kewajiban adalah tujuan pokok. Oleh karena itu, hendaknya seorang hamba melalui muhasabah dengan memperhatikan amal-amal wajibnya. Jika melihat ada kekurangan, maka dia segera memperbaikinya, bisa dengan mengulanginya jika memang diperlukan, atau menambah dengan amal-amal sunnah penyertanya. Imam Ibnul Qayyim rahimahumullah mengatakan, muhasabah jiwa yang pertama kali dilakukan adalah tentang amal kewajiban. Jika ada yang kurang dalam penunaiannya, maka hendaknya dia mengulanginya atau memperbaikinya. Muhasabah yang kedua yaitu muhasabah terhadap perkara keharaman yang dilarang syariat. Apakah kita masih melakukannya? Jika masih terjerumus riba, maka harus membersihkan dan meninggalkannya. Jika masih mengambil hak orang lain, segera kembalikan. Jika pernah mengunjung orang lain, merendahkan atau menghinanya, maka segera minta maaf dan mendoakan kebaikan untuknya. Jika berbuat kemaksiatan lain semisal minum khamr atau melihat aurat wanita, maka wajib bertobat dengan menyesalinya. Juga bertekad untuk tidak mengulanginya, disertai dengan memperbanyak amal dengan harapan bisa menghapus dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk." Al-Quran Surat Hud. Muhasabah yang ketiga yaitu muhasabah dari perbuatan yang melalaikan. Hendaknya kita introspeksi diri, apakah masih sibuk dengan banyak hal yang melalaikan, seperti berbagai tontonan dan permainan. Meskipun itu bukan keharaman, hendaknya kita banyak mengisi waktu kita dengan berzikir dan beribadah, serta amal ketaatan lainnya. Muhasabah yang keempat yaitu muhasabah terhadap perbuatan anggota badan. Apa yang kita lakukan dengan kedua kaki kita, tangan kita, telinga kita, mata kita, dan juga lisan kita. Hendaknya kita memperbaikinya dengan menggunakan semua anggota badan kita dalam ketaatan kepada Allah dan meninggalkan berbagai kemaksiatan. Muhasabah yang kelima yaitu muhasabah terhadap niat. Apa yang kita inginkan dengan amal kita, apa yang ada dalam niat kita, sudah seharusnya kita secara khusus muhasabah terhadap niat yang ada dalam hati kita. Karena betapa berat dan susahnya muhasabah tentang niat ini.
Hati ini sangat mudah berbolak-balik, sehingga perlu kesungguhan dan butuh diulang-ulang terus untuk memperbaikinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita, di dunia maupun kelak di hari akhir. Semoga video ringkas ini bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita walaupun hanya sebesar biji zahro. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.